Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji perintah-perintah Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Apalagi yang kita kaji pada kali ini adalah terkait dengan ibadah setengah agama, ibadah pernikahan. Pada kali ini kita akan membahas tentang membangun peradaban bersamamu. Judul ini menarik karena memang rumah tangga adalah akar dan awal dari sebuah peradaban itu terbentuk. Dalil yang berkaitan dengan kajian ini itu kita masih menggunakan surah Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Nah, ayat ini berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi. Tapi yang terkait dengan membangun peradaban bersamamu ini justru ada di penghujung ayatnya. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Bunyi ayat sebelumnya sudah kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Terkait dengan mawaddah warahmah, ya. Terkait dengan litaskunu ilaiha. Nah, hari ini kita bahas tentang inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Artinya, pernikahan rumah tangga adalah sebuah budaya baru atau budaya untuk level orang-orang yang berfikir, yaitu level orang-orang atau masyarakat kelas tinggi. Mereka memiliki peradaban yang baik yang melaksanakan pernikahan. Sebaliknya, mereka yang peradabannya rendah tidak akan ada budaya pernikahan. Apalagi dalam Islam, budaya pernikahan itu ada yang namanya mahar, ada yang namanya khitbah, ya, ada yang namanya ta'aruf. Jadi dimulai dari ta'aruf, khitbah, lalu bayar mahar, lalu akad. Artinya ada sebuah proses untuk membangun cinta itu tumbuh, proses untuk membangun komitmen itu mulai terikat, ya. Proses itu ada tahapan-tahapannya, tidak semerta-merta langsung akad. Jadi inilah sebuah peradaban di mana dua individu Allah satukan dalam rumah tangga yang mereka sudah jajaki dari mulai perkenalan, ya, kemudian berkomitmen, kemudian mereka jalani kehidupan berumah tangga itu untuk membangun sebuah peradaban baru. Nah, jadi ayat ini berbicara tentang ini adalah benar-benar dapat tanda bagi kaum berpikir. Jadi rumah tangga adalah sebuah akar mula dari sebuah peradaban. Nah, visi ini harus tertanam bagi mereka yang ingin menikah. Bahwa pernikahan itu bukan sekedar menyalurkan syahwat, bukan sekedar hidup bersama ada temannya, tidak jomblo, bukan itu. Tapi rumah tangga itu dibangun untuk membangun sebuah peradaban. Visinya harus sampai ke sana. Karena kelak dari sebuah rumah tangga akan hadir generasi baru. Yang generasi itu membawa budaya baru, merupakan asimilasi dari kedua orang tuanya. Sekarang mari kita simak hadis dari riwayat Abu Daud. Rasulullah SAW pernah bersabda, Tunkahun nisa'ul arba'. Wanita itu dinikahi karena 4 perkara. 5 liha, karena hartanya, walihasabiha, dari keturunannya atau kedudukan sosialnya, kemudian walijamaliha, kecantikannya, walidiniha, yaitu atau dari agamanya.
Dan lalu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, fadfar bidzatid din taribat yadak. Jadi sungguhnya pilihlah yang kuat agamanya, pasti kamu akan beruntung, kata Rasulullah SAW. Nah, ini sebenarnya bukan anjuran, tapi ini pernyataan mengenai pertimbangan-pertimbangan kaum laki-laki memilih pasangannya. Jadi bukan anjuran Rasulullah untuk memilih dari 4 itu, bukan. Rasulullah hanya menyatakan bahwa umumnya wanita itu dinikahi karena 4 hal. Laki-laki memilih wanita ada yang berdasarkan kedudukan sosialnya. Karena mungkin si laki-laki ini ingin mendapatkan martabat kedudukan yang lebih tinggi derajatnya di mata masyarakat. Biasanya orang yang kedudukan sosialnya baik, ya dia akan masuk ke dunia politik. Akan mendapat kedudukan jabatan-jabatan politik. Nah, ada yang karena kecantikannya. Nah, biasanya laki-laki memilih ini karena memang dengan kecantikan wanita tersebut, dia bisa bersabar, dia bisa menahan dirinya untuk tetap setia pada istrinya, dia bisa bersabar untuk menjalankan kewajiban sebagai qawam, ya. Jadi ada yang begitu. Lalu ada juga laki-laki yang memilih karena kekayaannya, karena hartanya. Mungkin dia nggak punya niatan dengan menikah memperbaiki kondisi taraf hidupnya. Mungkin laki-laki ini, atau dia mempertimbangkan juga dia punya dari galangan kaya raya, maka dia harus menikah dengan kaya juga. Kenapa? Ini berkaitan dengan lifestyle atau gaya hidup. Karena orang kaya raya itu dia punya lifestyle yang berbeda dengan orang yang miskin, ya. Lifestyle-nya berbeda sekali dan butuh effort besar untuk terjadi penyesuaian-penyesuaian dalam rumah tangga. Kalau memang strata hidupnya jauh, ya. Atau tadi ya, laki-laki ada juga memilih dia ingin memperbaiki kehidupannya dengan memilih wanita kaya raya, bisa juga. Cuma tadi ya, penyesuaian terkait lifestyle itu tidak mudah. Butuh kesabaran, butuh ketabahan, ya, untuk bisa menyesuaikan proses itu. Begitu. Tapi Rasulullah SAW menegaskan dalam hadis ini, pilihlah yang kuat agamanya. Jadi ada laki-laki yang memilih wanita itu karena agamanya. Kenapa? Karena biasanya laki-laki yang seperti ini laki-laki yang solih. Laki-laki yang solih, dia akan memilih karena agamanya. Jadi Rasul sebenarnya dalam hadis ini juga mengingatkan, wahai kalian yang sudah memiliki pemahaman agama yang baik, pilihlah wanita-wanita yang agamanya kuat, solih. Ini juga berkaitan dengan lifestyle. Kenapa begitu? Karena orang solih, dia sudah terbiasa bangun sepertiga malam terakhir. Bangun di pagi hari, ya di dini hari, ngambil wudhu, sholat berpanjang-panjang. Dia terbiasa dengan bacaan-bacaan Quran setiap harinya. Nah, sementara kalau jika dia menikah dengan wanita yang bukan solehah, yang agamanya tidak kuat, lagi nyenyak-nyenyak tidur, dibangunkan suaminya, dia akan marah. Suaminya baca Quran, dia menganggap, nih, kenapa suami saya baca Quran terus, kok nggak kerja? Suaminya hafalan Quran, ya, suaminya pergi ke masjid, dia merasa tidak diperhatikan karena itu. Itu bisa terjadi jika level solehnya atau kesolehnya terlalu jauh. Ini juga butuh effort. Yang soleh akan mengalah, atau yang soleh akan mengalah jika suami tidak soleh, akhirnya kesolehannya berkurang. Syukur-syukur kalau misalnya tidak soleh ini atau tidak soleh ini jadi soleh meningkat karena pasangannya soleh, bisa. Tapi effortnya akan besar. Perjuangannya akan berat. Konfliknya juga bisa terjadi di situ. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan pada kita, pernikahan itu harus kufu, setara. Setara itu artinya bukan masalah kasta, bukan. Tapi lifestyle atau pola hidupnya tidak terlalu jauh atau jomplang. Setara bukan pada kedudukan sosial, abu saja, tapi setara juga baik pemahaman agama, ya, perilaku sehari-hari, pandangan terhadap hidup, pandangan terhadap perjalanan hidup, visi ke depannya itu jangan terlalu jomplang. Ya, karena apa? Perbedaan terjadi dalam pendapat, perilaku, tabiat itu akan menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Dua orang yang berbeda, dididik dari kultur yang berbeda, dengan cara yang berbeda, menyatu dalam rumah tangga. Ya, jadi sekufu itu penting. Hadis ini berbicara tentang sekufu, kesetaraan. Ya. Hadis ini juga berbicara tentang resiko-resiko
dari pemilihan, dari kriteria-kriteria pemilihan yang ditentukan. Pasti ada risikonya, ya. Nah, ikhwan alhamdulillah rahimakumullah, jika orang memilih perempuan karena harta kekayaannya, jangan-jangan kita terjerumus akhirnya bukan karena Allahnya yang lebih dominan. Begitu juga dengan memilih karena kedudukannya. Begitu juga memilih karena kecantikannya. Nah, sebaliknya, jika kita bisa memilih karena pertimbangan agamanya, insya Allah Allah akan perbaiki semuanya. Kenapa? Karena tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan tujuannya untuk memelihara kualitas ibadah kita. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita hari ini membahas tentang tema setengah dari agama, yaitu pernikahan. Ini juga mengingatkan, wahai kalian yang sudah memiliki pemahaman agama yang baik, pilihlah wanita-wanita yang agamanya kuat, soleh. Ini juga berkaitan dengan lifestyle. Kenapa begitu? Karena orang soleh, dia sudah terbiasa bangun sepertiga malam terakhir. Bangun di pagi hari, ya di dini hari, ngambil wudhu, sholat berpanjang-panjang. Dia terbiasa dengan bacaan-bacaan Quran setiap harinya. Nah, sementara kalau jika dia menikah dengan wanita yang bukan solehah, yang agamanya tidak kuat, lagi nyenyak-nyenyak tidur, dibangunkan suaminya, dia akan marah. Suaminya baca Quran, dia menganggap, nih kenapa suami saya baca Quran terus, kok nggak kerja? Suaminya hafalan Quran, ya, suaminya pergi ke masjid, dia merasa tidak diperhatikan karena itu. Itu bisa terjadi jika level solehnya atau kesolehnya terlalu jauh. Ini juga butuh effort. Yang soleh akan mengalah atau yang soleh akan mengalah jika suami tidak soleh, akhirnya kesolehannya berkurang. Syukur-syukur kalau misalnya tidak soleh ini atau tidak soleh ini jadi soleh meningkat karena pasangannya soleh, bisa. Tapi effortnya akan besar. Perjuangannya akan berat. Konfliknya juga bisa terjadi di situ. Makanya Rasulullah SAW menganjurkan pada kita, pernikahan itu harus kufu, setara. Setara itu artinya bukan masalah kasta, bukan. Tapi lifestyle atau pola hidupnya tidak terlalu jauh atau jomplang. Setara bukan pada kedudukan sosial, saja, tapi setara juga baik pemahaman agama, ya, perilaku sehari-hari, pandangan terhadap hidup, pandangan terhadap perjalanan hidup, visi ke depannya itu jangan terlalu jomplang. Ya, karena apa? Perbedaan terjadi dalam pendapat, perilaku, tabiat itu akan menjadi sumber konflik dalam rumah tangga. Dua orang yang berbeda, dididik dari kultur yang berbeda, dengan cara yang berbeda, menyatu dalam rumah tangga. Ya, jadi sekufu itu penting. Hadis ini berbicara tentang sekufu, kesetaraan. Ya, hadis ini juga berbicara tentang resiko-resiko dari pemilihan, dari kriteria-kriteria pemilihan yang ditentukan. Pasti ada risikonya. Ya, nah. Ikhwan alhamdulillah rahimakumullah, jika orang memilih perempuan karena harta kekayaannya, jangan-jangan kita terjerumus akhirnya bukan karena Allahnya yang lebih dominan. Begitu juga dengan memilih karena kedudukannya. Begitu juga memilih karena kecantikannya. Nah, sebaliknya, jika kita bisa memilih karena pertimbangan agamanya, insya Allah Allah akan perbaiki semuanya. Kenapa? Karena tujuannya karena Allah Subhanahu Wa Taala dan tujuannya untuk memelihara kualitas ibadah kita. Tadi di awal saya sampaikan bahwa kita hari ini membahas tentang tema setengah dari agama, yaitu pernikahan. Rumah tangga itu dibangun oleh dua individu yang berbeda. Beda pemikiran, beda pengalaman, dan beda kepribadian. Kedua individu ini dididik dengan cara yang berbeda, dari gen yang berbeda. Tabiatnya pun pasti berbeda. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap orang itu masing-masing membawa sifat baik dan sifat buruk. Ada sifat-sifat baik yang diwariskan oleh orang tua, juga ada sifat-sifat buruk yang diwariskan juga oleh orang tua. Dan masing-masing individu harus bersabar menghadapi cobaan yang tidak bisa mereka pilih, yakni sifat-sifat buruk yang mereka bawa dari gen orang tuanya. Apakah bisa berubah? Bisa. Tergantung bagaimana kita mau membuka diri, kemudian berinteraksi dengan lingkungan yang baik untuk mendapatkan ilmu, wawasan baru, sehingga mental kita kuat untuk menghadapi tabiat buruk yang kita bawa dari
orang tua kita. Ikhwan wa fillah rahimakumullah, ketika dua individu ini bertemu dalam rumah tangga, ya, bukan berarti mereka harus disamakan, berubah untuk mengikuti pasangannya, bukan. Perbedaan bukan untuk disatukan, melainkan untuk saling mengisi dan melengkapi kekurangan. Pasti ada hikmah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan atau menguji manusia itu dengan sifat-sifat buruk, lalu Allah menjodohkan mereka berdua. Hikmahnya adalah untuk saling mengisi, untuk melihat kehidupan itu dari perspektif yang lain. Yang mungkin kita tidak bisa lihat, tapi pasangan kita bisa melihatnya. Karena dia dididik dengan cara berbeda dengan kita. Karena itu pula Rasulullah SAW menganjurkan pernikahan itu sebaiknya bukan dari ikatan keluarga dekat. Gennya harus jauh, itu semakin baik. Kenapa? Karena semakin kita berbeda, semakin berbeda pula perspektif kita dalam memandang sesuatu. Tidak ada yang lebih baik dalam perspektif memandang sesuatu. Yang ada adalah kita menemukan solusi dari setiap permasalahan dengan cara yang berbeda. Jadi, dalam rumah tangga itu, kata kuncinya adalah saling mengisi dan melengkapi kekurangan. Bukan saling menghujat kekurangan dan menuntut kebaikan. Seorang suami yang baik, dia tidak akan menuntut kekurangan pasangannya. Tapi dia berupaya merubah kekurangan dirinya menjadi kebaikan-kebaikan yang biasa membahagiakan pasangannya. Jadi bukan menuntut. Kalau rumah tangga dibangun dengan serba menuntut, suami akan menuntut istrinya setiap hari untuk melakukan tugas-tugasnya sebagai istri. Si istri juga akan menuntut suaminya untuk melaksanakan menuntut suaminya supaya melaksanakan tugas-tugas sebagai suami. Dan yang namanya menuntut, semuanya akan meminta haknya secara penuh. Kalau kedua individu ini hidup rumah tangga untuk menuntut hak-haknya, maka rumah tangga itu tidak akan hadir yang namanya sakinah, mawaddah warahmah. Tapi kalau keduanya berjuang untuk membahagiakan pasangannya, berjuang untuk memperbaiki kekurangan-kekurangannya, bahkan kalau bisa tabiat-tabiat buruknya tidak keluar pada pasangannya, maka rumah tangga itu akan hadir kebahagiaan di dalamnya hingga sampai akhir hayat mereka. Nah, jadi perbedaan itu bukan untuk disatukan, bukan, tapi untuk saling mengisi. Karena itu menghargai perbedaan pendapat, menghargai perbedaan pandangan, itu akan menjadi sesuatu yang seru jika semuanya dibahas, didiskusikan, ya, dikomunikasikan. Nah, tapi tetap koridornya adalah saling menghargai satu sama lainnya. Dan kata kunci dalam interaksi ini adalah sabar. Itu salah satu hikmah dari firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi fa'alhamaha fujuraha wa taqwa, dan Allah mengfirmankan fujuraha, keburukan-keburukan, wa taqwaha, dan ketakwaan. Jadi Allah sudah mengilhamkan pada manusia dua hal itu. Setiap manusia pasti diilhamkan dua hal itu. Diinfokan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keburukan dan kebaikan. Kenapa? Karena keburukan dan kebaikan seperti mata uang. Kalau tidak ada sisi satunya, pasti tidak ada sisi sebelahnya. Harus ada dua sisi. Nah, karena manusia diciptakan sama dengan jin, yaitu untuk memilih kehidupan, diberikan hak prerogatif dari Allah untuk memilih kebaikan keburukan, maka keduanya diilhamkan pada kita. Para mufassir mengartikan keburukan itu berupa korin yang membisikkan keburukan, kebaikan adalah malaikat mengikuti kita. Tinggal kita memilih yang mana. Maka ada pilihan dari kita untuk menahan tabiat-tabiat buruk kita, mengubah tabiat-tabiat buruk kita. Caranya dengan apa? Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntung mereka mensucikan dirinya. Jadi bisa disucikan. Caranya beristighfar. Ya. Bergaul dengan orang lain supaya tabiat buruknya hilang. Begitu. Dan merugi mereka yang berbuat kerusakan, memilih keburukan-keburukan, menjadikan tabiat buruknya sebagai kekuatan dirinya. Ada orang menjadikan tabiat buruk menjadi kekuatan dirinya, yaitu pemarah. Orang marah pasti akan bisa menundukkan orang lain untuk turut sama dia dengan cepat. Tapi orang yang sabar, dia butuh kesabaran pula untuk membuat orang lain bisa mengikuti perkataannya, menuruti perintah-perintahnya, begitu. Itu pilihan-pilihan. Dan orang yang berbuat baik pasti ada kebaikan-kebaikan. Allah pakai kata kunci di sini adalah beruntung atau bahagia.
Nah, jadi kalau kita mau bahagia, tahan tabiat buruk kita, pahami dengan baik, bersabarlah dengan itu. Ikhwan wa atfillah rahimakumullah. Jadi perbedaan individu, tabiat-tabiat baik dan buruk dari kedua individu itu harus dimanage sedemikian rupa ketika sudah berkomitmen dalam sebuah rumah tangga. Kenapa? Karena rumah tangga itu adalah sebuah sistem terkecil dalam kehidupan manusia. Ketika dua individu menyatu dalam sebuah sistem untuk bersama-sama membangun impian mereka. Nah, setiap individu itu dengan ada perbedaan yang ada harus bisa memberikan hasil yang positif dari impian-impian mereka, dari perbedaan-perbedaan mereka. Karena itu, manajemen rumah tangga dibangun berdasarkan kebutuhan dan keinginan kedua belah pihak yang mengacu pada ketentuan-ketentuan syariat. Di sini dikatakan kebutuhan dan keinginan. Beda antara kebutuhan dengan keinginan. Kebutuhan itu jika tidak dipenuhi akan terjadi mudarat. Karena fitrah. Tapi kalau keinginan jika tidak dipenuhi, tidak terjadi mudarat. Karena dia sekedar keinginan saja. Hadir dari syahwat. Ya. Nah, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, di sini ada kata-kata kedua belah pihak. Kebutuhan masing-masing individu beda. Misalnya, sang suami suka keju, istrinya alergi keju. Ya kan? Nah, ini bagaimana mengaturnya? Si suami butuh itu biasa tidur jam 9 malam. Istrinya biasa tidur jam habis isya misalnya. Harus ada aturan-aturan berdasarkan syariat mana yang harus dipenuhi. Jangan sampai kata kuncinya tidak mungkin disatukan, tapi diatur agar tidak ada yang terzolimi dalam manajemen dalam proses berlangsungnya rumah tangga itu. Jadi kata kuncinya tidak terzolimi. Supaya tidak terzolimi bagaimana? Mengaculah pada syariat. Siapa yang harus jadi qawam? Tugasnya apa? Nah, kalau bisa ditanya nih, sebenarnya siapa sih yang harus belanja ke pasar ya? Suami atau istri? Di pengajian-pengajian dikatakan yang harus cari nafkah itu suami, istri di rumah. Tapi sekarang kenyataannya banyak yang justru istri-istri yang mencari nafkah, bahkan penghasilannya lebih besar daripada suaminya. Nah, kita mengacu pada syariat. Nah, syariat tidak sekaku yang kita kira. Syariat berikan koridor secara umum. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam fikihnya, ya, dalam tata laksananya, itu semua tergantung bagaimana kondisi dan situasi yang dihadapi oleh manusia. Contoh nih, di Sudan itu cadar hukumnya wajib, di Indonesia tidak wajib. Kenapa? Karena kondisi situasinya berbeda. Dulu Arab Saudi itu mengharamkan perempuan nyetir mobil. Kondisi situasi membuat syariat itu berubah. Sekarang dibolehkan perempuan mengendarai mobil. Nah, begitu apalagi dalam rumah tangga. Ya, jadi hal-hal seperti ini dibicarakan, dipertimbangkan maqasid syariahnya. Ya, maqasid syariahnya, mana yang bisa mudaratnya lebih sedikit, manfaat lebih banyak, tujuan-tujuan maqasid syariah tercapai atau tidak, itu jadi pertimbangan-pertimbangan dalam proses rumah tangga itu. Ya, tidak sekaku yang kita kira. Jika memang ternyata kondisinya adalah si perempuan karirnya lebih bagus, laki-laki belum bekerja, itu jangan langsung menjadikan situasi rumah tangganya suaminya istrinya jadi dominan, suaminya tidak. Tidak ada aturan-aturan bagus seperti itu. Mengacu pada syariat, bangun situasi rumah tangga yang penuh syar'i, suami tetap sebagai qawam, ya, dan ketika menjadi qawam juga semua aturan-aturannya juga berkompromi melihat kondisi-kondisi dari sang istri. Ya. Jadi dibangun berdasarkan kebutuhan dan keinginan, dibicarakan, diobrolin atau dibuat jadwal-jadwal supaya keduanya terpenuhi. Yang selanjutnya, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, selama ini kita mendengar bahwa dalam rumah tangga itu yang terpenting komunikasi. Padahal yang terpenting dalam rumah tangga bukan komunikasi, melainkan respect. Kenapa? Kalau yang terpenting dalam rumah tangga itu komunikasi, maka rumah tangga para ahli komunikasi seperti penyiar radio, penyiar TV, pembawa acara, master of ceremony, ya apalagi dosen-dosen komunikasi, rumah tangganya akan baik-baik saja dan bahagia. Tapi bukan itu. Kata kuncinya adalah respect. Bagaimana kita menghormati pasangan kita.
Tadi di awal di slide sebelumnya saya membahas sempat menyinggung tentang siapa sih sebenarnya harus belanja ke pasar, suami atau istri. Lalu ada sekelompok kajian-kajian mengatakan seharusnya yang wajib ke pasar itu adalah si suami. Yang makan, yang masak itu suami. Istri tinggal mangap aja, makan sudah dibelanjain, sudah matang, lalu disuapin ke istrinya. Istri cuma tugasnya begitu di rumah. Bahkan yang bersih-bersih rumah suami. Coba dicari syariat, apa dalil-dalilnya. Saya coba menelisik itu. Yang ada adalah tentang respek ini. Bagaimana peran dalam rumah tangga itu justru harus dikompromikan, dibagi dengan menghormati kondisinya. Ketika suaminya sibuk bekerja, ya dari pagi berangkat kerja, pulang malam hari, kalau kewajiban itu jatuh pada suaminya, dia tidak akan bagus karirnya. Tidak akan mempunyai penghasilan yang layak. Jangan lupa bahwa dulu Asma binti Abu Bakar pekerja keras, bahkan memandikan kuda. Kalau itu jatuh pada misalnya kewajiban syariahnya, suami harus mengerjakan pekerjaan rumah, maka juga tidak boleh seorang Asma melakukan pekerjaan laki-laki. Asma radhiyallahu anha itu memandikan kuda, mengangkat air, memberi makan kuda, ya, beternak, melihara peternakan dan sebagainya. Begitu ya. Jadi respek ini penting. Siapa yang harus ke pasar? Kalau suaminya harus ke pasar, tadi karirnya jelek, nggak mungkin, karena dia harus kerja, ya. Lalu siapa yang harus bersih-bersih rumah? Ayo diatur. Siapa yang menjalankan tugas ini? Kalau suami dibebankan itu lagi, dan kondisi kehidupan pada zaman Rasulullah SAW dengan kondisi yang sekarang beda. Jangan pada zaman Rasulullah SAW, zaman tabiin aja sama sekarang beda gitu. Karena kehidupan, pekerjaan dan sebagainya beda. Bahkan zakat dulu zakat itu wajibnya 1 mud. Sekarang berubah jadi 2,5 kilogram atau 3,5 liter. Padahal beda ukurannya dengan 1 mud. Dulu zakat itu tidak boleh berupa uang, harus makanan pokok. Bahkan beras pun tidak ada dalilnya. Tapi sekarang bisa dilaksanakan dengan uang. Ada perubahan-perubahan sesuai ulama memutuskan berdasarkan situasi dan kondisi. Nah, dengan sekarang juga kehidupan rumah tangga berbeda. Kenapa perempuan yang ke pasar? Karena kondisi seperti itu. Kalau misal suaminya ada waktunya, nggak ada salahnya suaminya yang belanja. Itu tinggal diatur komprominya, saling menghormati saja. Seorang istri akan menghormati suaminya sebagai pencari nafkah, seorang suami juga menghormati istrinya sebagai pasangan hidupnya. Nah, kata kuncinya adalah saling membahagiakan. Ya. Kalau memang dalilnya itu kita mau tarik lagi, maka semua itu tergantung ridhonya suami. Kalau suaminya ridho istrinya belanja di pasar, ya udah lakukan. Kalau suaminya ridho istrinya bersih-bersih rumah, ya itu lakukan gitu. Tapi kalau suaminya nggak ridho istrinya melakukan itu, ya dia yang lakukan. Nah, jadi saling respect. Ada seorang suami yang tidak mau istrinya berdesak-desakan di bis misalnya. Nggak ridho gitu, ada. Nah, hal-hal ini yang harus dikomunikasikan. Tapi kata kuncinya ada respect, bukan komunikasinya. Karena pandai berkomunikasi seringkali tidak diiringi dengan rasa respect atau rasa hormat, menghormati bagi situasi dan kondisi pasangan kita. Respect ini juga terkait dengan kesetaraan berbicara, memberikan pendapat. Jadi hormatilah pendapat dari pasangan kita, ya. Hormati pula posisi qawam suaminya. Sebagai suami, dialah yang memutuskan. Tapi sebagai istri berhak memberikan pendapat. Keduanya harus respect atau menghormati posisi itu. Jika seorang suami menghormati istrinya, dia biasanya meminta pendapat dari istrinya sebelum dia memutuskan. Seorang suami tidak respect, dia tidak perlu mengambil keputusan dari istrinya. Dan memang dalam rumah tangga ada hal-hal tertentu yang suami seringkali mengambil keputusan tanpa berbicara dengan istrinya. Tapi dia biasanya berbicara pada ibunya. Ya. Tapi seorang istri sudah diatur dalam syariah, setiap yang dilakukan oleh istri harus izin suaminya. Jangan sampai ada sesuatu yang tidak tahu. Nah, seorang suami yang respect, dia juga akan menginformasikan aktivitas-aktivitasnya pada istrinya. Nah, nih, respect ini juga bicara tentang interaksi-interaksi yang remeh-temeh. Misal, masalah privasi HP. Di kantor saya, itu beberapa pasangan-pasangan muda itu sampai buat aturan tentang penggunaan HP. Saling terbuka, ya, bahwa suami dan istri saling terbuka boleh ngeliat HP. Hasil surveinya akhirnya terjadi adalah
bukan kenyamanan. Yang terjadi seringkali kericuhan kecil berawal dan jadi keributan besar. Kenapa? Karena isi HP itu bisa jadi membuat orang lain salah paham tanpa penjelasan. Karena situasinya berbeda. Ya, jadi ada hal-hal privasi yang harus kita hormati dari pasangan kita. Nah, misalnya kalau di modern ini seringkali disebut dengan me time. Bicarakan, komunikasikan. Ya, tapi harus hormati kedudukan suami sebagai qawwam, dan suami juga harus menghormati keinginan-keinginan istri yang dia juga dulu pernah hidup tanpa kita lebih bahagia. Jangan sampai itu terjadi gitu. Seharusnya ketika menikah dengan kita, seorang istri harus lebih bahagia dari sebelum dia menikah. Banyak situasi yang terjadi, istri itu lebih suka suaminya pergi dibandingkan suaminya pulang. Ketika suaminya pulang, dia tidak bahagia lagi. Tapi ke suaminya pergi, dia bahagia. Ada yang terjadi seperti itu. Kenapa? Ini terjadi berawal dari rasa respek itu. Komunikasi yang terjadi, komunikasi hambar, sekedar basa-basi, tidak didasari dengan rasa menghormati posisi suami, atau suami tidak menghormati posisi istrinya. Ya. Dan kedua individu ini diciptakan berbeda. Istri itu misalnya dikasih menstruasi, suami tidak. Ya, ini saja sudah membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan kedudukan suami itu sesuai dengan kondisi fisiknya. Suami diberikan laki-laki diberikan fisik yang kekar, kuat, ya, keras. Perempuan diciptakan dengan lemah lembut, halus, ya, dan sebagainya. Posisi ini sudah kondisi ini sudah menampakkan pada kita memang fungsi dan peran suami laki-laki berbeda dengan fungsi dan peran istri atau perempuan. Nah, yang selanjutnya, walau suami sebagai qawwam dan istri membutuhkan keridhaan suami, dalam penentuan peran dan pengambilan keputusan harus dilakukan kompromi. Maka demikian, tujuan dari pernikahan itu adalah setengah dari agama. Maka pernikahan itu harusnya menjadi jalan bagi kedua individu untuk meraih surga. Bukan hanya suaminya saja. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan wewenang begitu luas pada suami, yaitu sebagai qawwam. Yang ridhonya itu menentukan jalan istri menuju surga. Alangkah menderitanya istri ketika dia wafat tidak dapat ridho suami. Maaf nih, yang belum menikah, hati-hati nih. Karena apa? Ketika wafat, kan biasanya umumnya ayahnya sebagai wali wafat duluan. Kalau tidak ada ridho dari suami, dia harus mendapatkan ridho dari walinya, yaitu ayahnya. Atau keridhoan dari wali setelah ayahnya, yaitu pamannya atau kakaknya. Tapi rasanya, keridhoan yang lebih mudah didapat itu justru dari suami. Seorang laki-laki, dia akan mempertimbangkan interaksi istri selama hidupnya. Dia akan mempertimbangkan kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Makanya dalam proses mencari pasangan, pertimbangkan betul tentang kelapangan dada, kesabaran, ketabahan dari seorang laki-laki. Itu jauh lebih penting daripada ketampanan, kekayaan, kedudukan, dan sebagainya. Kenapa? Karena ketika jadi pernikahan, seorang perempuan memindahkan walinya dari ayahnya kepada laki-laki yang baru dikenalnya, yang sifatnya berbeda, ya, tabiatnya berbeda. Nah, apalagi yang dicari oleh seorang perempuan kecuali kelapangan dada, kesabaran, dan ketabahan laki-laki. Dan yang paling penting dari semua itu adalah dia harus seorang pemaaf. Orang yang mudah memaafkan akan mudah pula memberikan ridhonya. Nah, seorang perempuan dapat ridho dari suaminya, jaminannya adalah surga. Nah, ini sudah Allah atur sedemikian rupa. Makanya seorang laki-laki yang ibadah banyak, maka istrinya kebagian pahalanya. Karena itu diatur laki-laki pergi ke masjid, perempuan ibadah di rumah. Kenapa? Karena Allah konversi pahala laki-laki pergi ke masjid itu dapat istrinya di rumah. Sebaliknya, wanita-wanita yang bermaksiat, suaminya akan ditanya di akhirat kelak. Maksiat istrinya itu. Begitu Allah Subhanahu wa taala mengaturnya. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah. Nah, di sini membutuhkan kompromi. Jadi ketika laki-laki sebagai kaum harus memutuskan kompromi, ngobrol. Si istri harus mampu menyusun strategi agar suaminya itu meridhoi, mau izin pergi kemana, mau melakukan sesuatu, harus dilakukan dengan pendekatan-pendekatan. Kenapa Allah atur sedemikian rupa? Karena Allah tahu bagaimana ciptaannya. Yang paling tahu ciptaannya adalah menciptakan. Dan Allah tahu bagaimana kondisi laki-laki dan perempuan.
Inilah tatanan terbaik yang telah Allah tetapkan pada kita. Kalau perempuan komplain pada Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah beri banyak kemudahan bagi perempuan untuk masuk surga. Hanya meraih ridho suami. Melakukan aktivitas di rumah. Itu sudah menjalannya ke surga. Sebaliknya laki-laki, ketika dia punya istri yang solehah, memberikan keridhaan pada istrinya, dia akan ditanya di yaumil hisab kelak tentang perbuatannya, tentang tanggung jawabnya terhadap pasangan, terhadap anak-anaknya, terhadap keluarganya. Ditanya satu persatu. Tentang bagaimana hartanya dia dapatkan, tentang bagaimana hartanya disalurkan. Tidak mudah bagi seorang laki-laki masuk surga. Sementara seorang perempuan sangat mudah masuk surga. Dia hanya butuh ridho suaminya. Tapi ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, ada riwayat mengatakan justru dia neraka kelak lebih banyak adalah kaum perempuan. Ini menjadi peringatan buat para akhwat ya, dan juga para suami. Karena mereka masuk neraka itu pasti dia akan sempat menuntut pasangannya. Kenapa mereka tidak diajarkan baca Quran? Kenapa mereka tidak diajak sholat? Kenapa tidak pernah dikasih tausiah atau dinasihati? Dan sebagainya dan sebagainya. Allah bisa. Kita masuk pada pembahasan tentang peradaban. Nah, jadi pernikahan itu hendaknya dibangun itu membawa visi peradaban. Bukan sekedar membangun rumah tangga bahagia. Bukan. Kenapa? Karena visi peradaban ini berarti individu yang ada dalam rumah tangga itu merancang masa depan. Bagaimana mereka harus berperilaku, membentuk sebuah budaya dan tata krama. Lalu berbaur dengan tetangga-tetangga, berinteraksi dengan lingkungan. Nah, ketika terjadi perbauran, berinteraksi, maka terjadi proses asimilasi. Kebaikan yang ada pada kita atau keburukan kita akan mempengaruhi orang-orang yang berinteraksi dengan kita. Jika sebuah rumah tangga dibangun dengan peradaban tinggi, maka yang ditularkan pada lingkungan pada masyarakat adalah peradaban yang tinggi pula. Karena itu kita dianjurkan untuk memilih lingkungan yang baik sebagai tempat tinggal kita. Bahkan salah satu anugerah rezeki terbaik yang Allah berikan pada manusia adalah memiliki tetangga yang baik. Ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, peradaban berasal dari kata adab, yaitu budaya dan tata krama individu yang nanti akan berbaur dan berasimilasi dalam kehidupan rumah tangga. Dan terus berubah. Adab ini bisa berubah seiring interaksi kita dengan lingkungan. Jika kita sebagai seorang da'i, biasanya da'i lah yang mempengaruhi lingkungan, bukan dipengaruhi oleh lingkungan. Kecuali lingkungan itu jauh lebih baik daripada apa yang dibawa dirinya. Dia harus bisa dirubah oleh lingkungan yang baik. Maka mental yang harus kita bawa adalah kita harus bisa berubah ketika lingkungan kita lebih baik. Kita harus berubah mengikuti lingkungan itu. Atau kita mengubah lingkungan dengan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Ada prinsipnya dalam hal ini, yakhtalituna walakin yatamayazun. Kita bergaul dengan banyak orang, tapi kita tidak larut di dalamnya. Kita yang mewarnai mereka, bukan kita yang terwarnai. Kita bisa diwarnai ketika mewarnai itu adalah kebaikan yang jauh lebih baik daripada value atau nilai diri yang kita punya. Jadi, memilih lingkungan pergaulan adalah baik dan penting. Kelak, setelah pasangan ini memiliki anak, lingkungan terbaik itulah akan mendidik anak-anak kita selain didikan orang tua. Jika dilakukan itu ada SDIT, ada sekolah-sekolah Islam, maka itu akan mendidik menjadi madrasah-madrasah pendidikan bagi anak-anak generasi kita ke depan. Nah, jadi dalam memilih pasangan, kelak, pilihlah adabnya. Adab mendahului ilmu. Orang beradab, ya, maka ketinggalan adabnya itu akan menuntun dia mendapatkan ilmu. Orang yang berilmu tidak punya adab, ilmunya akan hancur, ya, ilmunya akan musnah dan tidak berarti karena rusaknya adab. Jadi tata krama, individu, budaya itu sangat penting dalam kehidupan Islam. Akhlak itu sangat tinggi nilainya di mata Islam. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak agar menjadi akhlak yang makarim, yang tinggi, yang baik. Jadi ikhwan wa fillah rahimakumullah, salah satu pertimbangan kita ketika memilih pasangan ya adalah adab. Lihat adabnya, bagaimana tata keramanya. Kalau Anda merasa cocok dengan adab yang Anda bawa, silakan dipilih. Tapi kalau jauh nilai-nilai yang dibawanya, sebaiknya cari yang lebih baik gitu ya. Kenapa? Karena tadi effortnya lebih besar, konfliknya akan panjang. Kecuali Anda punya kesabaran dan hati yang luas, yang lapang untuk bisa memahami pasangan yang akan Anda nikahi itu. Selain itu,
ketika terjadi pernikahan, adab ini juga bisa mempengaruhi pola hidup kita. Adab yang dibawa oleh kaum bangsawan berbeda dengan adab kaum pada umumnya. Nah, ketika bergabung dalam sebuah pernikahan, proses itu pastinya tidak mudah. Bukan berarti tidak bisa, tidak mudah. Ya, makanya Rasul mengatakan tadi di awal, saya katakan, pilihlah pasangan itu yang sekufu, yang setara. Agar apa? Effortnya tidak besar lagi. Ketika terjadi pernikahan, maka rumah tangga itu rumah tangga yang muntijah, yang produktif dan langsung menghasilkan. Ya, yang memiliki buah. Ya, buah dari rumah tangga mereka. Buahnya apa? Buahnya adalah hal-hal positif bagi lingkungan mereka. Kebermanfaatan bagi orang umat yang banyak. Jangan sampai pernikahan membuat seorang dai jadi luntur aktivitas dakwahnya. Menjadi tak aktif seperti sebelum menikah. Menjadi hilang titelan bumi dari ladang dakwah. Ketika pernikahan terjadi, harusnya seorang dai, dia semakin semangat dakwahnya, semakin luas jangkauan dakwahnya, semakin berkualitas penyampaian dakwahnya. Begitu. Seorang guru, dia akan semakin bersemangat mengajar, semakin banyak inspirasi-inspirasi dibawa dalam metode-metode pengajarannya. Dan proses-proses yang harus seperti itu. Pernikahan harus meningkatkan kualitas diri dan kualitas kontribusi kita untuk kemanfaatan bagi masyarakat luas. Jadi, kita harus paham bahwa mahligai pernikahan itu bukan sekedar akad nikah yang mengikat dua individu untuk hidup bersama lalu memiliki anak keturunan. Tapi harus ditanamkan visi bahwa membangun rumah tangga adalah akar dari proses tumbuhnya sebuah peradaban. Karena itu pilihlah pasangan yang akan mampu berjalan bersama kita untuk mewujudkan cita-cita peradaban itu. Silakan tentukan kriterianya menurut versi masing-masing. Karena setiap orang punya impian yang berbeda tentang pasangannya. Tapi harus dipahami bahwa sebuah peradaban tumbuh dari tatanan masyarakat. Jadi, rumah tangga yang dibangun itu harus memberikan kontribusi pada tatanan masyarakat. Apa kontribusi kita terhadap masyarakat? Dan tatanan masyarakat tumbuh dari tatanan rumah tangga. Nah, jadi masyarakat itu tumbuh dari tatanan rumah tangga. Kumpulan rumah tangga yang ada pada sebuah masyarakat, terjadilah konsensus tentang peradaban atau budaya baru. Nah, jika rumah tangga yang ada pada sebuah masyarakat itu mayoritas baik, maka tumbuh budaya yang baik yang baru. Tapi bila semuanya masyarakat itu, tatanan rumah tangga itu buruk, maka budaya atau kultur yang tumbuh di situ adalah peradaban yang buruk. Contoh misalnya di dalam sebuah masyarakat, di situ membolehkan perzinahan. Seperti zaman sebelum Rasulullah SAW lahir, dulu seorang suami merelakan istrinya untuk berhubungan dengan laki-laki yang gagah perkasa agar memiliki keturunan yang tangguh, yang kuat dan perkasa. Kenapa bisa begitu? Itu dianggap buruk bagi kita sekarang. Kok istrinya boleh berzina dengan laki-laki lain? Tapi itu sebuah konsensus dari masyarakat tersebut. Mereka merasa bahwa itu baik dan benar. Nah, ini bahayanya. Jadi peradaban tinggi yang sekarang sudah ada dan dibawa oleh Islam ini harus kita jaga. Sampai kepada peradaban yang ada dalam rumah tangga kita. Tatanan rumah tangga ya tumbuh dari adab dan perilaku individu. Karena itu memilih pasangan berdasarkan kualitas akhlak, kualitas ibadah, dan kualitas adab dalam kesehariannya itu adalah hal yang paling utama. Kenapa? Karena sejatinya pernikahan itu sebenarnya adalah mengawali perjalanan hidup kita untuk mengarungi samudera peradaban yang akan kita bangun ke depannya. Wallahu a'lam bishawab. Lebih dan kurang mohon maaf. Kalau kata-kata yang salah saya mohon maaf. Sungguhnya itu datang dari kelemahan pribadi saya. Tapi kalau ada yang benar, itu pastinya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.